Salam satu laras untuk Anda semua penggemar vlog Sniper Ngapak. Pada kesempatan kali ini, Sniper Ngapak akan berbagi informasi mengenai prosedur kepemilikan senjata api. Materi ini diambil dari Facebook Perbakin. Link tertera pada deskripsi video. Pada artikel menyebutkan pertama kali adalah mengenai dasar hukum dan kebijakan kepemilikan senjata api. Tetapi, Sniper Ngapak akan memulai dengan pembahasan syarat-syarat pemegang SNP non-organik TNI dan Polri. Mari kita simak penjelasan detailnya. Syarat-syarat pemegang SNP non-organik TNI Polri sesuai dengan Eskep Kapolri nomor Pol Eskep _82 2004 tanggal 16 Februari 2004 tentang buku petunjuk pelaksanaan pengawasan dan pengendalian senjata api non-organik TNI Polri. Nomor 1. Senjata api Satpam Polsus. Syarat untuk mendapatkan izin penguasaan pinjam pakai dan penggunaan SNP. Yang pertama adalah surat perintah tugas dari pemimpin Satpam atau Polsus. Yang kedua, fotokopi buku pas senjata api. Yang ketiga, fotokopi tanda anggota Satpam atau Polsus. Yang keempat, fotokopi surat keterangan mahir menggunakan senjata api dari Lemdik Polri. Yang kelima, surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK. Yang keenam, surat keterangan tes psikologi dari Polri. Yang ketujuh, pas foto warna dasar merah ukuran 4x6 2 lembar dan 2x3 sebanyak 2 lembar. Selanjutnya, senjata api perorangan peluru karet. Syarat untuk perizinan senjata peluru karet. Yang pertama adalah rekomendasi Kapolda Dir Intelkam. Yang kedua, surat keterangan tes psikologi dari Polri. Yang ketiga, surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK. Selanjutnya yang keempat, fotokopi SIUP, surat izin usaha perdagangan bagi pengusaha swasta. Yang kelima, fotokopi Eskep jabatan bagi pejabat pemerintahan atau anggota TNI Polri. Yang keenam, fotokopi KTP atau KTA, syarat umum minimal 24 tahun, maksimalnya adalah 65 tahun. Bagi yang telah melebihi batas usia maksimal khusus untuk perpanjangan diwajibkan untuk melengkapi tes kesehatan dan psikologi dari Polri. Bila tidak memenuhi prasyarat senjata tersebut agar dihibahkan. Yang ketujuh, pas foto berwarna dasar merah 2x3 sebanyak 6 lembar. Selanjutnya, senjata api perorangan peluru gas. Syarat untuk perizinan senjata peluru gas. Yang pertama adalah rekomendasi Kapolda Sulut Abdir Intelkam. Yang kedua, surat keterangan tes psikologi dari Polri. Yang ketiga, surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK. Yang keempat, fotokopi SIUP, surat izin usaha perdagangan bagi pengusaha swasta. Yang kelima, fotokopi Eskep jabatan bagi pejabat pemerintahan atau anggota TNI Polri. Yang keenam, fotokopi KTP, KTA, syarat umum minimal 24 tahun, maksimal 65 tahun. Bagi yang telah melebihi batas usia maksimal khusus untuk perpanjangan diwajibkan untuk melengkapi tes kesehatan dan psikologi dari Polri. Bila tidak memenuhi prasyarat senjata tersebut agar dihibahkan. Yang ketujuh adalah pas foto berwarna dasar merah 2x3 sebanyak 6 lembar. Selanjutnya mari kita bahas detail mengenai syarat-syarat pemegang SNP non-organik TNI Polri sesuai Perkap nomor 13/10/2006 tanggal 3 Oktober 2006 tentang pengawasan dan pengendalian senjata api non-organik TNI Polri atau untuk kepentingan olahraga. Peraturan yang pertama adalah senjata api Perbakin. Anggota Perbakin yang dapat menggunakan senjata api dan amunisi yaitu: pertama, sehat jasmani dan rohani. Kedua, umur minimal 18 tahun, maksimal 65 tahun. Yang ketiga, memiliki kemampuan dan kemahiran dalam menguasai dan menggunakan senjata api serta mengetahui perundang-undangan senjata api, termasuk juga dalam hal merawat, menyimpan, dan menggunakannya. Yang keempat, olahragawan atau atlet menembak yang telah melebihi usia maksimal. Apabila masih aktif melakukan kegiatan olahraga pada waktu pengajuan permohonan pembaharuan agar melengkapi prasyarat Rekom PP Perbakin atau Pengda, keterangan kesehatan, dan psikologi. Selanjutnya yang kedua adalah penghibahan senjata api. Untuk syarat penghibahan senjata api non-organik TNI atau Polri untuk kepentingan olahraga sesuai Perkap nomor Pol 13/X/2006 tanggal 3 Oktober pasal 14 huruf A dan B.
pemohon diwajibkan mengajukan permohonan rekomendasi kepada Kapolda dengan tembusan Kapolwil atau Kapolres setempat dengan dilengkapi prasyarat sebagai berikut. Yang pertama adalah rekomendasi Pemda setempat, yang kedua data lengkap penerima atau pemberi hibah, yang ketiga fotokopi buku pas yang terdaftar di Polda setempat, yang keempat data atau identitas senjata api dan asal-usul senjata api yang dihibahkan. Yang kelima, data atau identitas senapan api atau amunisi yang telah dimiliki oleh pemohon. Yang keenam, fotokopi KTP pemberi atau penerima hibah. Yang ketujuh, fotokopi KTA Perbakin. Yang kedelapan, surat pernyataan hibah. Yang kesembilan, sertifikasi lulus tes menembak dari Pemda Perbakin setempat. Yang kesepuluh, surat keterangan lulus tes kesehatan dari Dokter Polri. Yang ke-11, surat keterangan lulus tes psikologi dari Polri. Yang ke-12, surat keterangan penggunaan senjata api dari Pemda setempat. Yang ke-13, pas foto berwarna dasar merah ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar dan ukuran 2x3 sebanyak 2 lembar. Yang ke-14, mengajukan permohonan izin kepada Kapolri, Kabag Intelkam Polri tembusan Kapolda setempat dan untuk masing-masing permohonan dengan dilengkapi prasyarat meliputi rekomendasi Kapolda dan Ketua Pemda setempat. Kemudian, kelengkapan yang sama pada saat pengajuan permohonan rekomendasi kepada Kapolda sebagaimana dimaksudkan huruf A. Selanjutnya, nomor 3, pembaharuan buku pas senjata api milik Perbakin. Untuk syarat pembaharuan buku pas senjata api non-organik TNI atau Polri untuk kepentingan olahraga sesuai Perkap nomor polisi 13/X/2006 tanggal 3 Oktober. Pasal 15 huruf A dan B. Pemohon diwajibkan mengajukan permohonan rekomendasi kepada Kapolda dengan tembusan Kapolwil atau Kapolres setempat dengan dilengkapi prasyarat sebagai berikut. Yang pertama, rekomendasi Pemda Perbakin setempat. Yang kedua, fotokopi buku pas senjata api. Yang ketiga, tanda bukti penitipan senjata api dari Pemda Perbakin setempat. Yang keempat, surat keterangan catatan kepolisian. Yang kelima, fotokopi KTA Perbakin. Yang keenam, foto KTP pemohon. Yang ketujuh, mengajukan permohonan izin kepada Kapolri, Kabag Intelkam Polri tembusan Kapolda setempat. Dan untuk masing-masing permohonan dengan dilengkapi prasyarat meliputi yang pertama, rekomendasi Kapolda dan Ketua Pemda Perbakin setempat. Kemudian buku pas asli kepemilikan senjata api dan kelengkapan yang sama pada saat pengajuan permohonan rekomendasi kepada Kapolda sebagaimana dimaksudkan pada huruf A. Berlanjut pada poin 4, pemindahan atau mutasi senjata api milik Perbakin. Untuk syarat pemindahan atau mutasi senjata api dan amunisi non-organik TNI atau Polri untuk kepentingan olahraga sesuai Perkap nomor polisi 13/X/2006 tanggal 3 Oktober pasal 17 huruf A dan B. Pemohon diwajibkan mengajukan permohonan rekomendasi kepada Kapolda dengan tembusan Kapolwil atau Kapolres setempat dengan dilengkapi prasyarat sebagai berikut. Yang pertama adalah fotokopi buku pas. Yang kedua, tanda bukti penyerahan atau penitipan dari Polda setempat. Yang ketiga, pernyataan alasan pindah atau identitas pemohon. Yang keempat, asal-usul senjata api dan latar belakang kepemilikan senjata api. Yang kelima, mengajukan permohonan izin kepada Kapolri, Kabag Intelkam Polri tembusan Kapolda setempat dan untuk masing-masing permohonan dengan dilengkapi prasyarat meliputi rekomendasi Kapolda dan Ketua Pemda Perbakin setempat. Selanjutnya, kelengkapan yang sama pada saat mengajukan permohonan rekomendasi kepada Kapolda sebagaimana dimaksudkan pada huruf A. Pada poin kelima, penggunaan senjata api milik Perbakin sesuai Perkap nomor polisi 13/X/2006 tanggal 3 Oktober 2006 pasal 19 ayat 1, 2 dan 3. Yang pertama adalah penggunaan senjata api dan amunisi yang sudah memperoleh izin wajib disimpan di gudang masing-masing Pemda. Yang kedua, penggunaan senjata api yang belum memperoleh izin kepemilikan dan amunisi yang belum didistribusikan disimpan di gudang senjata api Mabes Polri. Yang ketiga, penggunaan senjata api dan amunisi sebagaimana dimaksud pada ayat I. Dilakukan pengecekan secara berkala setiap 3 bulan sekali oleh Polda setempat. Semua informasi pastinya akan selalu diupdate oleh Perbakin sehingga pada saat video ini dibuat, dasar perundang-undangan masih mengacu pada peraturan pada tahun yang tertera dan sudah dijelaskan sebelumnya.
Jika Anda melihat video ini pada 5 atau 10 tahun yang akan datang setelah video ini diupload, kemungkinan besar peraturan ada yang berubah. Saran dari admin lebih banyak tanyakan langsung kepada anggota Perbakin Aktif atau kunjungi website resmi Perbakin. Semoga informasi mengenai prosedur kepemilikan Senpi ini bermanfaat untuk Anda semua penggemar vlog Sniper Ngapak. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel YouTube Sniper Ngapak untuk mendapatkan informasi menarik mengenai hobi berburu dan menembak lainnya. Salam satu laras. Thank you.